Mereka cuma milih ilmu, itu pun bangkai ilmu semuanya, yang membuat mereka punya peluang untuk tetap posisi di atas. Jadi dari desain awalnya, seminar diskusi ilmiah itu di Robito Alawiyah itu tidak ilmiah. Semua dokter tahu bahwa kerja ilmiah itu kerja keraguan, bukan kerja keyakinan. Tapi bagaimana Abdul Somad, Yahya Zainul Ma'arif, itu malah meyakini. Sama Rumail Abbas itu calon dokter, tapi titik awal berpikirnya aja itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Dr. Sugeng ya, bagaimana beliau menganalisis eh, acara debat yang diadakan oleh klan Ba'alawi. Nah, jadi nanti di dalam video tersebut Dr. Sugeng sempat menyinggung cara berpikir Rumail Abbas ya, terkait dengan bagaimana cara berpikir ilmiah Rumail Abbas ini, apakah ilmiah atau tidak. Nah, jadi selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian sudah lihatlah tadi barusan Guru Gembul ngedumel ya tentang undangan dari Robitoh itu. Sekarang kita lihat apakah Robito Alawiyah para Habib itu ilmiah, bagian dari NU atau tidak. Kita lihat ketika mereka bikin acara itu tidak ada negosiasi dengan narasumber pihak lawan. Kalau dengan Mas Rumail mereka menghargai, tanya bisa enggak gitu. Tapi kalau ke Mas Menachem, ke Kiai Mat nggak ada negosiasinya. Apakah waktunya konflik atau enggak gitu ya. Itu aja menunjukkan etika yang buruk ketika akan menyelenggarakan sesuatu. Satu. Kedua, cari picking, pilih-pilih ilmu. Ya, saya nggak diundang nggak masalah. Saya juga akan, kalaupun diundang saya tetap nggak datang kok. Itu bukan tempat akademik. Mereka hanya akan memilih ilmu yang memberi peluang mereka di atas angin. Saya dengar Guru Gembul akan nekat ke sana, ya kemungkinan dimainkan itu. Misal Guru Gembul keteteran literatur Islam, nanti pasti dicap tidak tahu Islam gitu. Ingat loh, yang kita masalahkan ini adalah apakah Ba'alawi ini keturunan siapa gitu. Namanya keturunan itu kan bukan urusan agama apa gitu. Misalnya nenek moyang saya Hindu, saya Islam, ya tetap dulu kakek-kakek saya Hindu, kakek-kakek saya Buddha. Itu urusan keturunan seperti itu. Ya misalnya sekarang keturunannya Abu Jahal kafir, keturunannya seperti Ikrimah Islam. Kan tetap Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah gitu. Jadi yang kita persoalkan di sini, apakah Ba'alawi itu keturunan paternal biologisnya Nabi Ibrahim? Itu butuh pembanding sesama Bani Ibrahim. Karena nggak perlu menggali kuburnya Nabi Ibrahim gitu. Kalau mutasi senip itu per 3 atau 4 generasi kan kira-kira ya sekitar per 111 tahun lah. Nabi Ibrahim itu kan kira-kira 4.400-an lah. Itu dibagi 111 beda senipnya masih berapa? Padahal kromosom kita 57 juta basa ya. Dikit bedanya masih sama keturunan Nabi Ibrahim itu. Dan besok kita lihat nanti. Nanti ketika Mas Rumail misalnya jadi narasumber, dia pakai nama aslinya atau nama penanya.
Kalau ilmiah itu Pak, harus pakai nama asli. Itu tradisi ilmiah sekarang. Kalau tradisi ilmiah zaman Imam Syafi'i terserah, tapi tradisi ilmiah sekarang itu kalau muncul di forum ilmiah pakai nama asli. Karena dia harus bertanggung jawab dengan apapun yang dikatakannya. Kalau misalnya siapapun di situ nanti berbohong, nanti akan dicap pembohong terus. Jadi lihat nanti besok tradisi ilmiahnya gimana. Lihat aja moderatornya nanti, apakah kompeten. Dan dari seluruh narasumber itu, tidak ada satupun yang punya pengalaman di seminar akademik. Nggak ada. Yang paling pintar Rumail Abbas itu tidak pernah melakukan presentasi di seminar akademik. Kalian cari di Google Scholar, nggak ada. Satu kali pun nggak ada. Jadi etika mungkin mereka tidak cukup terdidik untuk menyusun, melakukan kepanitiaan seminar akademik, apalagi mempresentasikan itu. Kita kultur akademik itu sudah sangat maju. Kalian datang sendirilah seminar-seminar ilmiah itu. Sekali waktu jadi narasumber pemasaran itu kan kalau kita jadi narasumber itu naskahnya itu akan dimasukkan ke proceeding seminar itu. Kalau bagus banget dimasukkan ke jurnal, walaupun nambah biaya sih biasanya. Jadi nah, ini satu lagi, ilmunya kan juga pilih-pilih, itu bukan karakter NU. NU itu namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ilmuwan, nggak peduli ilmu apapun. Ilmu fikih oke, ilmu tafsir oke, ilmu biologi oke, ilmu fisika oke. Semua harus bangkit demi kemaslahatan umat gitu. Mereka cuma milih ilmu, itu pun bangkai ilmu semuanya. Yang yang membuat mereka punya peluang untuk tetap posisi di atas. Jadi dari desain awalnya seminar diskusi ilmiah itu di Robito Alawiyah itu tidak ilmiah. Jadi kalian lihat layar itu, bahwa ilmiah itu apa? Scientific itu apa? Nggak memenuhi kaidah itu. Namanya scientific itu ya teorinya harus diuji dengan buktinya. Oh, buku nasab itu kesaksian doang. Buku cerita-cerita sejarah pun banyak yang ditulis pemenang, harus divalidasi. Tapi kalau misalnya umur naskah diukur oleh carbon dating, ya itu bukti itu, nggak bisa dilawan, udah terukur, udah punya margin errornya yang tipis gitu loh. Sama dengan DNA juga kayak gitu. Tingkat kepastiannya bisa diukur, tingkat ketidakpastiannya juga bisa diukur. Namanya scientific itu, ilmu itu adalah teori yang terus-menerus harus dipertahankan melawan bukti yang ada. Kalau gugur. Buktinya menunjukkan gugur. Contoh dulu ilmu fisika, orang percaya benda berat jatuh lebih dulu daripada benda ringan. Surah wa iltifadonya begitu. Begitu Galilei mempunyai metode untuk mengurangi gaya gesek dengan menggelindangkan bola di bidang miring. Ternyata pendapat itu salah. Dulu orang berpendapat tidak diukur. Kemudian teori baru yang lebih terukur, ya teori lama gagal. Ilmu itu seperti itu. Kenapa ilmu nasab itu saya bilang bangkai ilmu? Karena nggak ada pembaruannya, nggak ada kebaruannya. Ilmu tafsir ada kebaruannya. Buktinya apa? Ada S3-nya. S3-nya itu tiap kali kita mau ujian calon doktor, pasti ditanya, kebaruan penelitianmu apa? Nggak tahu kalau S3-nya Yaman, nggak ngerti. Tapi S3 di Indonesia dan di negara-negara maju selalu ada pertanyaan, kebaruan penelitianmu apa?
Jadi ilmu tafsir, ilmu hadis itu di Indonesia ada S3-nya. Mereka bisa dikatakan ilmu karena tiap disertasi pasti ada kebaruan yang ditanyakan oleh dosennya. Kalau ilmu nasab, buru-buru S3, D3 aja nggak ada. Hanya bilang itu bangkai ilmu. Ilmu warisan ketika orang Arab masih ngubur anak perempuannya hidup-hidup dulu. Kalau sekarang kita lihat fakultas-fakultas family history, itu semua semua yang memerlukan untuk genealogi itu dilibatkan. Sejarah, terus genetik masuk. Banyak tuh contohnya kalian lihat. Jadi kalau saya bilang siapapun yang merasa akademisi menghadiri acara RA itu, ya dia kok kualitasnya berubah jadi preman aja. Udah tidak punya menurut dia tidak terikat dengan etika akademik gitu loh. Diskusinya sih jelas nggak ilmiah. Rumail Abbas itu mikirnya nggak ilmiah. Kalau ilmiah dia harusnya meragukan nasab Alawi dulu, bukan yakin. Karena ilmiah itu kerja keraguan, bukan kerja keyakinan. Kan gitu. Suatu kita ragukan, baru kita yakini kalau terbukti benar. Makanya kita sekolah sampai bertahun-tahun itu untuk membuktikan yang kita ragukan tuh ternyata benar atau salah. Apakah benar? Kan gak ada buktinya. Semua benda yang punya massa itu saling tarik-menarik. Karena di rumah kita nggak ada metodenya. Di sekolah diajari guru. Ternyata benar, semua benda punya gaya tarik-menarik. Apalagi kalau cowok ketemu cewek, yang satu ganteng, yang satu cantik. Jadi itu. Apa yang dilakukan di Nabita Alewai tanggal 7 itu menurut saya bukan karakter NU. NU itu namanya itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan. Semua ilmu yang diperlukan untuk menginvestigasi sesuatu, semua ilmu harus dilibatkan. Nggak boleh pilih-pilih ya kayak kerja Bareskrim Polri itu loh. Kalau ada perkara kriminal yang perlu harus forensik, ilmu apa aja dipakai. Fisika, kimia, matematika, biologi, ilmu sejarah. Kalau perlu. Jadi itu. Maka kalau ya mungkin banyak yang ngungkit ya. Kayak Imat bilang diskusi dimanapun 3 hari 3 malam diladeni. Sekarang saya yang larang. Secara keilmuan kan saya lebih senior. Kayak Imat masih S2, saya udah doktor kan. Ya itu. Karena nanti kalau kayak Imat udah mulai beranjak ke lebih ilmiah, terus debat nggak dilihat siapa lawannya, ya itu menurunkan marwah kayak Imat sendiri dong. Saya juga pilih-pilih berdebat, orang nggak becus menghitung, kemampuan matematiknya setara bro, terus saya datang ladeni orang kayak gitu, yoga, malah saya pusing nerangkannya. Coba nerangkan inti matahari dengan nerangkan suhu inti matahari dengan cara misalnya modeling di bumi aja cukup. Orang yang matematikanya setara bro itu nggak bakalan ngerti. Nah, jebol. Makanya dari sejak awal kan saya udah masih syarat. Saya ingat masih ngevlog, yuk kita haul Ubadillah. Saya ajak di mana? Di lembaga akademik, bukan di tempatnya lain. Karena lembaga akademik punya etikanya sendiri, punya tradisinya sendiri. Kalau Mas Rumail Abbas itu ikut seminar ilmiah, dia nggak boleh pakai nama Rumail Abbas. Harus nama aslinya Ahmad Romli. Gitu. Karena ketika tradisi akademik, kita harus
identitas aslinya yang kita buka, identitas asli kita. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan atau kita tulis. Jadi ingat ya, ilmiah itu adalah ya suatu pendapat, suatu teori. Walaupun teori itu juga diinduksi dari pengukuran data ya, itu tetap harus diuji terus-menerus melawan kenyataannya, melawan bukti yang ada. Dulu teori Newton udah ratusan tahun, begitu ketemu orang ya fisika modern, ternyata ketika mendekati kecepatan cahaya hukumnya berubah. Tapi kalau kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya kan masih tetap. Berarti tiap hukum alam pun punya skopnya sendiri. Nah kalau ilmu nasab ini kan Robita Allah yang nggak mau berubah, udah memberhalakan ilmu nasab mereka. Kalau kita yang ilmuwan beneran, ilmu itu kalau diruntuhkan dengan kebenaran yang baru itu seneng, berarti umat manusia itu maju selangkah lagi. Orang lain mikirin, misalnya kita bicara tentang DNA ya. DNA itu kan bagian kalau sekarang dipelajari di biologi molekuler ya. Bayangin tubuh kalian itu selnya 30 miliar. Dari satu sel itu ada DNA yang terletak di intinya. Padahal sel itu isinya kan nggak cuma inti. Ada sitoplasma, ada mitokondria, ada retikulum, dan banyak organel-organel lain. Jadi kebayang intinya itu lebih kecil dari selnya, jauh gitu kan. Itu memuat DNA kalian yang jumlahnya 3 miliar pasang basa. Kalau direntangkan itu panjangnya 2 meter. Padahal selnya aja udah kecil banget ya. Sel itu kecil banget. Karena tubuh kalian tuh 30 miliar sel. Jadi kira-kira ukuran sel itu seperti 30 miliarnya kalian lah itu. Di dalamnya ada inti. Di dalam inti ada DNA-nya yang 3 miliar basa. Dan manusia sekarang sanggup bacanya. Jadi dosa terbesar Balawi di sini apa? Bikin bangsa ini bodoh. Sebagian dari kita itu dibuat bodoh agar bisa diperbudak mereka. Bahkan itu sampai level doktor loh ya. Kita lihat dokter-dokter seperti Yahya Zainul Ma'arif. Kalian mengenalnya Bu Yahya. Lutfi Basori. Seingat saya dia dokter. Atau yang paling kemudian Abdul Somad. Dia dokter. Kalau Adi Hidayat entah udah dokter belum. Yang paling parah kalau Rizik Syihab biar dokter kan dia punya konflik of interest ya, dia Balawi ya gitu ya. Semua dokter tahu bahwa kerja ilmiah itu kerja keraguan, bukan kerja keyakinan. Tapi bagaimana Abdul Somad, Yahya Zainul Ma'arif, terus siapa lagi tadi? Lutfi Basori kayaknya ya. Itu malah meyakini sama Rumail Abbas itu calon dokter, tapi titik awal berpikirnya aja itu salah. Wong dia bilang itu nasab itu fenomena historis dan biologis. Tapi di depan dia udah yakin nasab Balawi. Nggak cocok antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Kalau ngaku peneliti ya ragukan. Buktikan secara komprehensif bahwa Balawi ini keturunan biologis Nabi Ibrahim, keturunan biologis paternal ya. Kalau parental udah susah buktinya, tapi paternal pasti bisa. Karena itu kabel dari kita sampai Nabi Adam langsung tanpa putus. Nggak belok-belok. Seperti Rumail Abbas ini bilang begitu, seharusnya kerja ilmiahnya adalah meragukan di muka, bukan meyakini. Karena ilmiah itu kerja keraguan. Kenapa kok kerja keraguan? Sebelum terbukti kebenarannya, kita tidak boleh menerima kebenarannya, apalagi meyakini. Kalau sudah terbukti benar, oke kita yakini, tapi tidak bisa 100% juga. Suatu saat kan bisa jadi dijatuhkan. Tapi biasanya bukan dijatuhkan,
menguatkan dengan resolusi yang lebih baik di masa datang. Untuk sekarang ini, untuk abad modern ini, teori itu udah susah, udah susah jatuhnya. Karena teori-teori sekarang itu kan dibangun menjatuhkan teori yang dulu pernah ada. Karena orang dulu nggak mampu ngukur. Sekarang mampu ngukur. Orang dulu bikin barang tebelnya 1/10 mm aja kan nggak bisa. Sekarang coba chip di HP kalian berapa coba ukurannya? Kan sudah 3 nanometeran. Tahu sendiri nanometer itu seperberapa. Ya kan? Mili, mikro, nano. 1/1 miliar ya. 1/1 miliar meter itu. 1 meter dibagi 1 miliar. Irisan sendiri kalau bisa. Jadi teman-teman itu gara-gara Balawi ini yang memang tidak ilmiah mereka. NASA mereka itu kan dibangun bukan suatu kerja ilmiah. Catatannya nggak rapi kan. Catatannya itu backdating itu. Mulai buku NASA-nya ditulis jauh setelah kakek pertamanya udah nggak ada. Kemudian secara biologi juga nggak ada buktinya. Ya mereka membantah mau nggak bisa NASA panjang kalau disuruh menjabarkan secara matematik juga nggak mampu. Kalau nggak bisa NASA panjang ya buat laju mutasinya per lokus DNA itu berapa ordo berapa kan nggak ada yang mampu. Nah yang belajarnya ke orang goblok kayak Muhammad Assegaf. Muhammad Assegaf mana ngerti lah kinetika reaksi, pakai laju mutasi. Gitu kalau mau dia tak bayarin itu tes TPA. Pengen lihat seberapa pinter sih. Jadi itu teman-teman, pada intinya kita ngerjakan ini itu ya karena Allah, demi Indonesia, dan demi cinta kita kepada Rasulullah, itu aja. Semua berkontribusi nurut ilmunya masing-masing. Gaimat ya dengan cara eksplorasi literatur klasik Islam, sejarah Islam. Mas Menachem Ali ya eksplorasi filologi. Kalau saya bukan kalau kalian bilang ahli DNA tinggal ukurannya mana. Tapi yang jelas saya sampai S2 itu belajar DNA. Dan DNA mau DNA-nya kucing, anjing, Muhammad Assegaf. Muhammad Assegaf itu ada DNA-nya enggak itu? Itu semua basan nukleotidnya cuma adenin, timin, sitosin, guanin. Kombinasinya itulah yang membuat makhluk Tuhan itu ada yang jadi manusia, ada yang jadi burung, ada yang jadi kucing. Itu kan kombinasi DNA-nya yang menentukan itu. Bahwa ukuran genom, bukan ukuran DNA loh ya. Ukuran genom kita dengan gajah beda, kombinasinya beda. Ukuran genom kita dengan pohon beda, kombinasinya beda. Seperti itu. Jadi yang nanti di tanggal 7 itu dari desainnya itu sudah tidak ilmiah. Karena apa? Masuk situ semua udah yang dimasuk itu narasumbernya aja udah dari awal berpikirnya dulu masalah ini. Seperti mereka di antara mereka yang paling pinter Mas Rumail Abbas. Yang lain tuh kalau yang lain pinter Balawi, yang belain nasabnya itu ya Balawi sendiri, bukan Rumail Abbas lah. Tapi Rumail Abbas sendiri itu udah struktur berpikirnya di awal tuh udah jungkir balik. Karena kerja ilmiah itu kerja keraguan. Dia malah meyakini lebih dulu. Yang dicari apa akhirnya? Pembenaran. Pembenaran, bukan kebenaran. Pokoknya kalau saya kan ya cuma bicara genetik. Saya susun filogeni Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim ya.
Bani Kohen, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Saud, kemudian Bani Alawi, Dusun filogeninya. Ternyata kan Balawi nggak bisa masuk situ. Ya memang bukan Bani Ibrahim. Ya terserah aja kalau orang mau menasabkan apa Balawi ke Bani Ibrahim. Tapi kan konyol, bukan keturunan kandung Nabi Ibrahim, keturunan kandung jalur laki-laki ya. Kemudian dinasabkan ke Nabi Ibrahim. Kan ditertawakan orang nih. Orang Islam kok kayak gini sih ya. Penelitian segitu banyak laju mutasi itu semuanya ordonya pangkat -9 kan. Kemudian juga peninggalan arkeologi yang ditemukan ternyata senip yang 45.000 tahun dulu udah tercipta sampai sekarang di keturunan-keturunan haplogrup itu masih ada. Itu kan udah indikasi nasab jauh itu kan. Makanya saya bilang kafir data itu kebenaran mereka nggak mau baca, nggak mau terima. Yang penting nasabnya itu masih dimonetize. Sekarang kita bangsa Indonesia mau jadi bangsa cerdas atau bangsa nggak cerdas. Itu aja. Kalau Rizik Syihab ngajak muhibinnya asah celurit, kalau saya mengajak yang menonton video ini, ayo kita asah otak kita. Waktu lahir, ya manusia nggak diberi celurit. Tapi waktu lahir kita diberi otak. Mensyukurinya adalah menggunakan otak kita. Caranya apa? Bersikap ilmiah, skeptis, kritis. Kecuali rukun iman dan rukun Islam gitu ya. Yang lainnya kita ragukan sampai terbukti benar. Termasuk nasabnya Balawi. Kalian sebelumnya nggak perlu riset loh nasab Balawi. Kalau nggak ada buktinya dia keturunan biologis Nabi Ibrahim, ya sudah. Nasabnya nggak nyambung ke Nabi Ibrahim. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau dari ya kemarin kalian lihatlah kita kumpul antara Dr. Mampuono terus Kayu Badila. Kayu Badila itu dosen filsafat. Tahu betul ilmiah atau tidak. Ontologinya bagaimana, epistemologinya bagaimana, aksiologinya bagaimana. Ontologinya adalah nasab Balawi. Termasuk DRA itu ontologinya adalah nasab Balawi. Apa yang kita kerjakan? Ya karena diragukan nasab Balawi. Kalau DRA itu nanti ontologinya nasab Balawi masuk disuruh yakin dulu, ya sih nggak ilmiah. Ontologinya udah nggak bener. Karena kalau ontologinya bener, nasabnya diragukan, baru masuk level epistemologi. Bagaimana mencari kebenarannya dengan cara yang benar. Kalau epistemologinya benar, baru aksiologi, nilai manfaatnya apa. Saya lihat adik-adik S1 kita udah diajari filsafat ilmu kayak itu udah level S1 udah tahu lah. Ya itu saya ngobrol ngalor gitu. Pada intinya yang dilakukan di Robito Alawiyah kelihatan cherry picking lah. Cherry picking itu nggak ilmiah. Jadi itu bukan diskusi ilmiah di sana itu. Karena ontologinya udah nggak bener. Nasabnya diyakini dulu. Kalaupun ada Said asli bahas nasab. Kalau begitu masuk ilmiah, ya dia meragukan nasabnya dulu. Baru digali-gali buktinya gitu loh. Kalau ini kan yakin dulu. Ya beda kalau kita masuk agama. Masuk beragama ya yakin Allah itu ada, yakin Muhammad Rasul kita. Itu beda lah, itu level keimanan. Tapi kalau udah nasab ini level masuknya ranah ilmu. Secara ontologi itu harusnya diragukan dulu. Terus baru dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Ya Balawi. Yang bisa nasab kan mereka.
Kita yang meragukan. Sepanjang nggak ada kerja yang memadai dari mereka, ya udah nasabnya nggak nyambung ke Nabi Ibrahim. Dan dalam filsafat ilmu jelas, siapa yang mengklaim itu yang punya kewajiban membuktikan, bukan yang menolak. Itu udah aturan baku, mau kalian kuliah dimanapun. Kalau Mukibin memang nggak, kayaknya dari mereka itu banyak yang nggak kuliah. Jadi sampai hari ini masih ada pertanyaan, gimana cara tahu DNA-nya Nabi Ibrahim padahal kita nggak pernah dapat DNA-nya Nabi Ibrahim. Ya kayak gitu pertanyaannya. Udah banyak buku, nggak mau baca, nerocos saja di medsos. Itu aja teman-teman ya, udah selesai ngalor ngidulnya. Jadi di Robito itu nggak ilmiah. Secara ontologi itu udah salah. Dari awalnya salah. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Apa yang kita saksikan barusan merupakan sebuah ilmu yang sangat penting dari Dr. Sugeng ya. Terkait dengan hal ini merupakan ilmu yang bisa kita bilang ilmu perkuliahan ya. Yang disampaikan oleh seorang doktor ahli genetika secara gratis kita bisa dapatkan ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang beliau sampaikan di dalam video tadi, saudara sekalian, perlu kita bahas, perlu kita ulas kembali. Jadi yang pertama kata beliau itu menghargai yang lain dan tidak menghormati yang lain. Nah, jadi saya mencatat pernyataan beliau itu menghargai yang lain dan tidak menghargai yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan adalah kalangan Ba'alawi ya, dari mana ketika mereka mengadakan suatu debat dan membuat surat. Jadi di dalam suratnya itu ya bisa kita bilang biasa-biasa saja ya, ketika mereka menyebut nama seseorang, lalu kemudian dengan cara mereka menyebutnya itu dituangkan di dalam surat itu, tidak ada penghormatan mereka sama sekali terhadap apa yang sudah orang yang diundang itu yang diundang itu ya capai gitu. Seperti misalkan Profesor Madham Ali diundang oleh mereka, ya saudara Madham Ali cuman seperti itu saja gitu. Tidak ada gelar-gelar orang yang diundang sama sekali. Ini artinya tidak menghargai ilmu jerih payah orang yang menuntut ilmu sehingga menjadi ahli yang diakui oleh seseorang, yang diakui oleh berbagai macam universitas, perguruan tinggi. Ya, tapi kalau Robito Alawiyah mengundang dan menulis nama orang ya biasa-biasa saja, saudara. Berbeda halnya, saudara sekalian, ketika selesai terbitnya surat yang viral di jagat maya yang dilayangkan oleh Robito Alawiyah. Nah, jadi viral pula pun undangan dari Win Wali Songo, saudara sekali. Di sana sangat terlihat jelas sekali. Ketika kita melihat misal surat yang dilayangkan oleh Robito Alawiyah ketika mengundang Ki Haji Imaduddin, ya bisa kita bilang saudara Imaduddin atau Haji Imaduddin ya seperti itu saja. Tapi ketika kita melihat melihat surat undangan dari pihak Win Wali Songo yang memang berbasis akademisi, ya bisa kita bilang menghargai lah. Mungkin di sana kalau saya lihat saya lihat tulisan namanya, ya bisa kita bilang ditaruhkan lah Kiai Haji Imaduddin Usman gitu. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Win Wali Songo kepada Ketua Robito Alawiyah. Ketika kita melihat, sudah kita upload ya, suratnya yang ditujukan secara pribadi kepada Ketua Robito Alawiyah, ya di sana tertulis bahwa Habib Taufik Asgaf ya. Jadi bisa kita bilang ya ditulislah, tidak bilang saudara. Nah, ini merupakan suatu penghargaan ya dari Win Wali Songo kepada orang-orang yang akan mereka undang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, saudara sekalian, memilih-milih ilmu. Apa yang membuat mereka untung. Nah, jadi ini yang analisis yang
dikeluarkan oleh Dr. Sugeng ketika melihat surat dari Rabi'atul Alawiyah. Nah, apa yang menguntungkan kelompok mereka, apa yang menguntungkan nasab mereka. Nah, inilah yang yang akan mereka gunakan untuk membuat suatu penguatan bagi nasab mereka. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Dr. Sugeng ini jangan hanya memilih ilmu yang memang Anda yang Anda kuasai, lalu kemudian itu yang Anda pakai untuk menyerang gitu. Artinya ketika kita membahas nasab, di sana semua ilmu terpakai. Kenapa? Karena ini pembahasan nasab yang Anda gunakan, saudara sekalian, itu adalah yang digunakan Kelan Ba'alawi ini ilmu yang memang dan nasab yang memang disematkan kepada orang yang paling mulia gitu. Mungkin kalau analisis saya, saudara sekalian, kalau Kelan Ba'alawi ini bisa kita bilang menyematkan nasab mereka kepada misalkan kepada Sunan ya, Sunan Gunung Jati atau Sunan Sunan Giri atau Sunan Bonang, ataupun dari misalkan ke Sultan Hasanuddin atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin kita sebagai umat Islam tidak begitu peduli ya, peduli tapi tidak begitu ingin antusias untuk meneliti atau tidak terlalu peduli lah ketika mereka menyematkan nasab mereka kepada misalkan kepada wali-wali Allah, Imam Al-Ghazali misal. Tapi ini mereka menyematkan nasab mereka kepada junjungan kita semua umat Islam, bahkan manusia yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairu khalqillah, itu disematkan kepada beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka menyematkan nasab mereka, lalu kemudian ketika kita melihat perilaku mereka, ya mungkin tidak saya sematkan ya, tidak semua habaib ya yang melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara sekalian. Artinya ada habib yang punya ilmu, ada habib yang tawadu, ada habib yang berakhlak, ada habib yang luar biasa mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini kita tidak membahas itu. Kalau mereka habib yang seperti itu ya luar biasa gitu. Kita menghargai akhlak mereka. Tapi ada sebagian, bahkan sebagian besar ya, habaib yang memang bisa kita bilang tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik itu cara bergaulnya, cara berdakwahnya, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah tahu lah, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dengan penuh toleransi, menghargai yang bukan agama Islam, lalu kemudian lemah lembut, tutur katanya, menenangkan, tidak provokatif, menyala-nyala, kita takut untuk melihatnya ketika berceramah. Nah, ini yang membuat, kalau pernah saya tonton itu, Kiai Haji Madudin, ini yang membuat Kiai Haji Madudin itu berinisiatif untuk menelitinya. Benar nggak orang yang seperti ini keturunan Nabi Muhammad SAW? Nah, inilah suatu suatu hidayah lah untuk kita semua. Ada seorang pembaharu dari Banten untuk mencerahkan kita. Selama ini kita percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah SAW, namun ketika kita mendengar pernyataan dari Kiai Jumaluddin, lalu kemudian ahli biologi Profesor Manham Ali, lalu kemudian ahli genetika dari Dr. Sugeng, lalu kemudian dosen filsafat dari Win Wali Songo, Kiai Jubaidillah, luar biasa sekali. Ini merupakan suatu ilmu yang sangat baru, yang sangat fenomenal ya, saudara sekalian. Oke, itu yang kedua ya, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Dr. Sugeng ya. Nah, jadi berdebat itu, kata beliau itu harus menggunakan suatu pemikiran bahwa kita itu berawal dari keraguan gitu. Artinya semua dokter, jadi sempat menyinggung Ustadz Abdul Somad, lalu kemudian siapa-siapa itu, Rumail Abbas, lalu kemudian semua itu. Orang-orang dokter itu ketika mereka menganalisis atau meneliti suatu teori, maka berangkat dari keraguan. Baru ketika bisa membuktikan
bahwa teori itu benar dengan bukti-bukti yang ada. Nah, barulah itu dikatakan suatu teori itu benar gitu. Tapi berangkat dari keraguan. Tapi Dr. Sugeng tadi sempat menyinggung Ruben Abbas ya, yang cara berpikirnya tidak ilmiah. Kenapa? Karena cara berpikirnya ketika meneliti nasab Balawi ini dia yakin dulu bahwa nasab Balawi ini ya benar-benar soheh gitu, bukan berangkat dari keraguan. Nah, kalau ilmiah itu berangkat dari keraguan, kita tidak percaya, setelah kita membuktikan bahwa baru kita percaya. Ini menurut ilmu nasab, bukan dari segi menurut ilmu agama ya. Ya mungkin hanya itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.